Begitu juga dengan pembelaan kita untuk negeri yang kini dijajah nyaris seabad lamanya. Kita, saudara sebangsa, solid pada saudara yang teraniaya. Dukung perjuangan Palestina karena kita bangsa Indonesia. Palestination, aku, kamu, kita, saudara sedunia, satu selamanya. Merdeka! Merdeka! Dear Palestination, ayo, ajak seisi dunia bersama kita. Jangan pernah berhenti dukung kemerdekaan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diperjumpakan kembali di sore hari ini yang insyaallah akan bahasannya seputar hati, di mana hati menjadi sebuah komando di dalam diri kita. Banyak sekali ayat-ayat Quran menjelaskan tentang keadaan hati, mulai dari hati yang hidup, kemudian juga hati yang mati. Di mana peristiwa besar juga terjadi dengan baginda Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah 2 kali dadanya dibelah, kemudian dicuci hatinya. Maka tentunya hati ini menjadi perkara yang sangat penting, apalagi kita yang tidak dibelah kemudian dicuci hatinya. Insyaallah kita sudah kedatangan guru kita, insyaallah Ustadz Usep, alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Ya insyaallah nanti kita akan membahas lebih lengkap kembali tentang apa itu hati, kemudian bagaimana keadaannya dan bagaimana pengaruhnya hati ini tentang amalan kita. Karena hati ini menjadi pilar pertama untuk terlaksananya amal agar diterima, karena menjadi penting karena niat juga ada di hati. Sebagaimana amalan juga akan diterima dengan niat dan cara yang benar, maka hati ini menjadi komponen penting untuk dapat terjadinya atau syarat utama agar amal bisa diterima. Untuk kita akan langsung saja dengan narasumber kita, Ustadz Usep Al-Zaman. Kami persilahkan. Fadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billah wa bifadlillah wa ilallah wa ala Allah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat, sadaqallahul azim. Mas Zaki yang dimuliakan Allah, saudara-saudara semuanya yang hari ini berkesempatan untuk ikut bersama-sama sharing ngobrol tentang hati. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, adik, mas, ba yang dirahmati Allah, bicara tentang hati, kita bicara tentang diri kita sesungguhnya. Karena Imam Tirmidzi menyampaikan hati itu adalah lapisan batin manusia. Seluruh lapisan batin manusia didefinisikan oleh At-Tirmidzi sebagai hati. Jadi batin itu apa? Sesuatu yang bukan fisik. Pikiran juga bukan fisik. Batin menurut Imam Tirmidzi, pikiran bagian dari hati. Rasa bagian dari hati. Energi, optimisme bagian dari hati. Semangat yang menggebu-gebu bagian dari hati. Iri, dengki bagian dari hati. Ya. Cemas, sedih, kecewa bagian dari hati. Kesungguhan, kekhusyuan, kenikmatan bagian dari hati. Kumpulnya semua rasa itu adanya di hati. Bahkan Imam Tirmidzi menyampaikan hati itu sebagai lokus, pusat. Pusat apa? Kalau di alam semesta itu ada namanya peredaran alam semesta. Jadi galaksi Bima Sakti ini, Mas Jaki, beredar seluruh alam semesta itu pada pusat alam semestanya namanya black hole. Dia bergerak berpusat, mengelilingi pusatnya itu black hole. Kalau kita turunkan lagi, misalkan bumi kita berpusat mengelilingi matahari. Dan ternyata matahari, bumi mengelilingi matahari, begitu juga bumi. Bumi menjadi pusat untuk peredaran bulan. Terus begitu sampai kepada alam mikrokosmos, mereka berpusat kepada satu titik, yaitu pusat resonansinya. Bahkan kalau kita melihat pada keteraturan alam semesta, sampai-sampai manusia pun itu ketika mereka melakukan pergerakan ada pusat edarnya. Pusat edarnya namanya Ka'bah. Ya, manusia ketika dia sedang di Ka'bah itu kan pusatnya adalah Ka'bah. Energinya sama, berlawanan mengelilingi arah jarum jam. Itu punya pusat edarnya, pusat orbitnya. Itu alam makrokosmos. Bagaimana alam mikrokosmos? Itu manusia sendiri. Apakah manusia punya pusat edarnya, inti dari energinya? Maka kata Imam Tirmidzi dalam sebuah kitabnya, menyetir salah satu hadis Rasulullah, istabti qalbaka. Minta fatwalah kepada hatimu. Mintalah, bertanyalah kepada hatimu. Artinya hati ini menjadi pusat edar, pusat energi, pusat resonansi manusia. Jadi saat manusia melakukan sesuatu, dia berpusat kepada hatinya. Ya. Senyumnya mau diolah seperti apapun, mau 3 cm, 3 cm, tapi hatinya, pusat edarnya sedang khawatir, tetap kelihatan khawatirnya. Mau dipermak bagaimanapun wajahnya, tapi hatinya sedang marah, tetap kelihatan marah. Karena ternyata ada pusat energi yang sangat luar biasa yang disebut hati. Maka Rasulullah mengatakan, jika baik hatinya, baik seluruh amalnya. Jika buruk hatinya, buruklah seluruh amalnya. Bahkan salah seorang ulama besar, ulama tasawuf, ya, Syekh Ibnu Athahillah menyampaikan, Al-Arif Bilas Ibnu Athahillah menyampaikan, bagi orang-orang yang hatinya bercahaya, saya ulangi dulu ya, bagi orang-orang yang hatinya redup, hatinya tidak bercahaya, itu berbuat taat pun jadi maksiat. Saat saya membaca itu saya agak merenung lama tuh. Kok bisa ya? Berbuat taat tapi akhirnya apa? Maksiat. Kok bisa? Sholat akhirnya maksiat. Sedekah akhirnya maksiat. Kok bisa? Ternyata ketika saya dalami lagi, ternyata ketika dikejar, iya karena orang yang hatinya sedang tidak bagus, sholatnya jadinya bukan karena Allah. Sholatnya riya. Sedekahnya riya. Sedekahnya nyakitin orang. Artinya semua yang dilakukan itu menjadi maksiat. Tapi kata beliau sebaliknya, ketika hatinya itu baik, bersih, ini yang menarik juga, yang saya juga merenung. Maksiat pun jadi ibadah. Agak lama saya merenungnya, kok bisa maksiat jadi ibadah? Nah ketika dilihat dari penjelasannya teman-teman,
Ya, orang yang hatinya bersih itu ketika dia berbuat maksiat, dia tahu banget bahwa maksiatnya itu dilakukan karena kelemahan dirinya. Maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari maksiat itu justru dia berubah menjadi orang yang banyak taat kepada Allah. Bahkan ketika dia bermaksiatnya 1, ibadahnya 10 dilipat gandakan. Sehingga apa yang disampaikan beliau, Syekh Ibnu Athaillah, baru saya merasa memahami, oh maksudnya bahwa beliau menjelaskan tentang kepentingan seseorang yang memiliki hati yang bersih. Jadi kalau teman-teman ingin hidupnya nyaman, tenang, sebetulnya jagalah hatinya. Ya, teman-teman di rumah, dimanapun, yang ingin bahagia hidupnya, ingin sukses, hanya satu, jagalah hatinya. Lalu bagaimana cara menjaga hati? Insya Allah nanti kita akan sharing bersama-sama tentang menjaga hati, tentang bagaimana membersihkan hati, mensucikan hati, walaupun yang bicara pun belum bersih hatinya, masih kotor. Cuma ada teorinya ya, kita bareng-bareng praktek insya Allah. Nah, kira-kira begitu Mas Zaki, gambaran awalnya. Atau langsung dilanjut lagi? Boleh. Oh, baik ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, lalu bagaimana? Kita berikan 5 tahapan ya, 5 tahapan untuk memahami hati. Yang pertama tahapan pertama pembagian hati dulu. Yang kedua nanti kita pahami tentang ciri hati yang sedang sakit seperti apa. Lalu cara mengobatinya bagaimana. Lalu selanjutnya hati yang baik bagaimana. Lalu cara bagaimana mempertahankannya. 5 tahapan ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak bisa selesai, nanti kita ketemu lagi, kita bahas bersama ya. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang hati. Saya ambil hati ini menurut Imam Tirmidzi sebagai lapisan batin manusia. Berarti seluruhnya, pikiran kita ya, perasaan kita ini tergabung dalam sebuah definisi yaitu qalbu, hati. Nah, baik. Beliau membagi hati itu menjadi pada 4 bagian, teman-teman. Agar kita paham ya, di manakah kita memperkuat hati kita. Ya, agar kita paham ya. Nah, untuk membahas tentang hati itu bagian-bagiannya saya akan coba menggambarkan, teman-teman coba juga membayangkan, mengimajinasikan. Apa yang diimajinasikan? Rumah. Ya, silakan yang sedang di rumah sekarang dibayangkan rumahnya. Rumah pasti ada halamannya ya. Ada halaman di luar gitu. Nah, ketika kita lihat ada halaman di luar, pasti ada terasnya ya. Nah, ada teras, ada ruang tamu. Iya, ada ruang tamunya. Lalu ada kamar. Ruangan privasi kita, betul? Nah, itu beliau mendefinisikan hati dengan 4 bagian. Nah, halaman rumah kita ini di dalam hati kita disebut dengan sodar atau dada. Alam nasroh laka sodrok. Dada kita. Rabbi sohli sodri. Sodar, hati. Sodar itu adalah dada. Lapisan terluar. Dan sama dengan halaman rumah, namanya halaman rumah itu ya sering kotornya daripada bersihnya. Betul? Kenapa? Semua diizinkan masuk ke sana. Ada ayam masuk, ada kambing masuk, ada kucing masuk, ada burung masuk. Artinya apa? Akhirnya banyak kotoran yang tercecer di halaman rumah kita. Betul? Begitu juga di sodar. Jadi dada kita ini tempat lalu lalang apapun. Ya, bisikan nafsu di sana, bisikan setan di sana. Ambisi di sana. Mohon maaf kalau marah yang bergetar apanya? Dadanya ya. Dadanya itu dak dikduk gitu ya. Kalau takut dadanya yang dak dikduk. Was-was dadanya yang dak dikduk. Betul enggak? Nafsu dadanya. Sesek gitu. Kalau sakit juga yang dipegang dadanya. Betul? Sakit hati badannya yang dipegang. Kenapa? Memang inilah tempat awal di mana hati itu menjadi marid berawal dari saudaranya. Nah, kita pahami dulu ini ya, agar kita nanti bisa paham kenapa saya sakit hatinya. Nah, yang kedua adalah teras. Ya, teras rumah kita ini bolak-balik, kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. Kalau kita nggak rajin membersihkan, ya akan kotor, terkotori oleh halaman rumah kita. Betul ya?
Nah, tapi kalau kita sering membersihkan, pagi kita bersihkan, siang kita bersihkan, sore kita bersihkan, maghrib kita bersihkan, malam kita bersihkan, subuh kita bersihkan, maka insya Allah halaman rumah kita, teras rumah kita bersih, kinclong. Tapi kalau malas bersihin, pasti banyak tanah ke sana. Kalau enggak tanah ya belalang masuk. Nah, begitu juga Imam Tirmidzi mendefinisikan bagian hati yang kedua namanya qalbu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Qalbu itu yang suka bolak-balik. Ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat. Kadang-kadang luar biasa. Ayo kita hafalan Quran, ayo hafalan Quran. Ketemu kesulitan langsung lemes. Akhirnya enggak jadi hafalannya. Ya. Ayo tahajud, tahajud. 3 hari semangatnya. Saya itu loyok. Nah, itu bolak-balik. Terus semangat lagi, loyok lagi. Semangat lagi, loyok lagi. Nah, ini namanya qalbu, bolak-balik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala. Maka Rasulullah memberikan pada kita sebuah doa agar hati kita ini selalu dikuatkan agar selalu bersih. Agar enggak bolak-balik. Gitu ya. Oke, sekarang kita balik ke rumah. Rumah kita punya namanya ruang tamu. Dari ruang tamu kita bisa melihat tuh. Kita lihat, ternyata ketika kita lihat, kita bisa melihat halaman rumah sama teras. Oh, terasnya kotor. Oh, halaman rumahnya kotor. Bisa dilihat dari apa? Dari ruang tamu. Ya, di ruang tamu. Nah, di dalam diri kita, untuk tempat melihat itu disebut oleh Imam Tirmidzi namanya fuad. Fuadi. Fuad itu adalah mata hati. Jadi, untuk melihat ke mana, ke saudara kita, ke qalbu kita adalah mata hati kita. Bahkan mata hati kita itulah yang mengetahui bahwa kita sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa. Ayo teman-teman, acungkan tangan yang tidak pernah berdosa. Enggak ada yang ngacung, pasti. Kalau saya balik, acungkan tangan yang pernah berdosa. Tuh, pada ngacung semua. Kenapa pada ngacung? Siapa yang ngasih tahu jangan berdosa? Siapa? Enggak ada yang ngasih tahu. Kok ngacung? Ternyata fuad kita, mata hati kita tahu, oh saya berdosa. Oh saya bohong. Oh saya ria. Oh saya marah. Oh saya iri. Oh saya dengki. Ketahuan oleh fuad kita. Mata hati. Dan yang keempat, yang terakhir, itu adalah kamar kita. Kamar itu ruang privasi. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Kambing bisa masuk ke kamar kita? Oh nggak bisa. Kambing nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk. Kecuali kamarnya sudah rusak. Nah itu beda. Apapun bisa masuk. Tapi kalau dijaga, nggak ada yang bisa masuk ke kamar kita. Ruang privasi. Nah Imam Tirmidzi mengatakan ada yang disebut dengan halaman bagian hati kita yang disebut dengan lub. Lub itu adalah inti hati. Cahaya hati. Lub tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Karena lub itu adalah cahaya hati. Cuma cahaya hati itu bisa tertutupi oleh qalbu yang marid dan sodr yang kotor. Sehingga cahaya hati yang disebut dengan hidayah itu enggak keluar. Enggak bisa. Fuad kita enggak bisa melihat. Maka orang-orang yang sodr dan qalbunya tertutup, dia nggak bisa melihat kebenaran. Bagi dia, asik-asik aja hidup itu. Ya mau maksiat, mau apa, urusan gua gitu. Kenapa? Karena tertutup. Namanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tertutup, kalau udah tertutup, Masya Allah. Udah nggak ada lagi cahayanya. Nah, sekarang mari kita bahas. Lalu apa yang membuat hati kita marid? Jadi yang marid apanya sebetulnya? Bukan fuadnya, bukan lubnya. Yang marid itu kolbunya dan sodrnya. Maka kan kalau kita lihat dalam ayatnya, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak. Kalau kita punya beban yang berat apanya? Dada kita yang berat kan sesak rasanya, bebannya banyak gitu. Misalkan kita dikasih beban banyak, amanah banyak, aduh, nah itu kan juga terjadi pada Rasulullah. Maka Allah mengatakan ketika dadamu dikuatkan, ya, dadamu
sesek dengan beban itu, maka Allah berikan motivasinya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nah, baik, sekarang kita akan masuk setelah kita tahu bagian-bagian hati, berarti kan kita tahu tuh fungsinya. Ya. Sekarang kita masuk. Di manakah golongan hati kita hari ini? Apakah hati kita ini sehat, mayit, atau marid? Qalbun salim, qalbun mayit, atau qalbun marid? Salim itu berarti sehat, selamat. Qalbun marid hatinya sedang sakit. Atau mayit, mati hatinya, tertutup. Di manakah letak hati kita? Ada beberapa ciri atau definisinya ya tentang qalbun itu. Saya insya Allah berkhusnudzon kepada teman-teman semuanya, saudaraku semuanya yang sedang ikut ya bersama-sama hari ini sharing dengan saya. Insya Allah saya meyakini tidak ada yang qalbun mayit ya, insya Allah. Mungkin kalau qalbun marid kemungkinan ada, termasuk yang bicara kelihatannya masih qalbun marid. Ya, apa ciri dari qalbun marid itu? Sederhana cirinya, ya, sederhana cirinya. Allah sampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Wa in kuntum, dan jika kalian semuanya raibin, ragu. Jadi ciri orang-orang yang hatinya sakit itu dalam hatinya ada syak, dalam hatinya ada ragu. Ragu sama siapa? Ragu sama janjinya Allah. Ragu sama pertolongan Allah. Ragu sama petunjuk Allah berupa Al-Quran. Ya, saya coba membuat dialog imajiner untuk mencoba memahamkan saya terhadap konsep raib ini, ragu ini. Jadi ragu kan lawannya keyakinan ya. Jadi saya waktu itu selesai berangkat khutbah ya, khutbah di salah satu kantor ya, kantor pajak. Melewati jalan dan di sana masih ada angkot dan abang-abang saya, saudara-saudara saya, pak-dek saya tukang becak ya. Yang ketika waktu mau Jumatan itu sudah dekat tapi beliau masih santai-santai berada di tempat becanya dan di tempat angkotnya itu. Berangkat, saya melaksanakan sholat Jumat dan dipastikan teman-teman, bapak-ibu ini, bapak-bapak ini, pak-dek saya ini tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, dalam dialog imajiner saya menyampaikan pertanyaan. Bang, Pak D Muslim? Oh Muslim, saya Muslim. Oh okay. Kalau Pak D Muslim, Pak D menurut Pak D yakin nggak Pak D bahwa sholat Jumat itu berpahala? Yakin. Oh ya, lihat ya. Beliau mengatakan sholat Jumat itu apa? Berpahala, yakin? Yakin. Kalau ditinggalkan berdosa, yakin? Yakin berdosa, Pak Ustadz. Ya. Dari siapa kau tahu? Dulu saya ngaji, wajib sholat Jumat, yakin. Ini ya, lihat ya. Lalu saya tanya lagi, loh Pak D kenapa nggak sholat Jumat? Nah, jawabannya begitu sangat simpel. Kalau saya sholat Jumat, berarti saya nggak mendapatkan uang 25.000 Ustaz. Susah sekarang nyari uang 25.000. Oke, berarti keyakinan beliau bahwa sholat Jumat berpahala, keyakinan beliau bahwa tidak sholat Jumat itu berdosa, masih bisa digoyang dengan uang berapa? 25.000. Sekarang saya lanjutkan pertanyaannya. Pak D, punya ginjal tidak? Oh punya. Berapa ginjalnya? 2. Mana nggak kelihatan saya? Oh di sini. Dari mana jenengan tahu bahwa ginjal itu ada? Oh dari dokter. Saya juga dulu sekolah. Katanya ada ginjal. Ya sampun kalau gitu. Yakin Pak D? Oh yakin ada ginjal. Kalau gitu Pak D, saya beli ginjalnya dua-duanya dengan harga 25.000. Mau? Oh ya nggak mau lah. Mati saya. Oke. Saya beli 50.000 mau? Oh nggak mau, anak aja. Nanti saya mati. Ya udah 100.000 Pak D. Nggak mau. 1 juta Pak D. Mau? Nggak mau. Ya udah 10 juta Pak D. Mau? Nggak mau. Gitu ya. Ya udah Pak D 100 juta.
Dia bilang, ya siapa yang nggak mau mas uang 100 juta aja saya mau toh. Cuma buat apa saya nerima uang 100 juta tuh saya mati. Ternyata keyakinan dia punya ginjal dua tidak bisa digoyah dengan uang 100 juta. Padahal sama-sama goib loh, nggak kelihatan. Tapi kenapa sholat Jumat bisa digoyang dengan uang 25.000 padahal sama-sama berpahala. Karena nggak kelihatan juga kan sama. Apa yang membuatnya? Saya tidak menyalahkan atau Pak enggak. Saya sangat hormat kepada beliau-beliau. Mungkin bahkan beliau insya Allah lebih mulia daripada kita. Namun disinilah kita belajar. Oh iya, keyakinan itu butuh dipelajari, butuh dilatih. Ya, butuh dilatih. Kenapa saya mulai dari sini? Agar kita paham kira-kira hati kita ini marid apa sehat. Nah, oke, sekarang saya lanjut aja. Kepada teman-teman semuanya nih, kalau panjenengan punya masalah, ya udah langsung ya. Untuk mengklasifikasikan kita marid apa salim. Kalau jenengan punya masalah, masalahnya di ujung tanduk nih. Di ujung tanduk. Kira-kira yang panjenengan cari untuk minta tolong ke makhluk apa ke Allah? Di ujung tanduk nih. Kalau ke manusia, ya berarti kita masih marid. Artinya belum yakin dengan siapa? Allah. Kalau salim, langsung ke Allah. Ada buktinya? Ada. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah di ujung tanduk Bapak Ibu. Lautan, belakangnya tentara Fir'aun. Sampai-sampai pengikutnya udah mengatakan, Innalah mudrakun. Kita akan tersusul Musa. Kita akan tersusul. Tapi beliau orang yang yakin. Orang yang salim hatinya. Beliau mengatakan, Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku. Sayahdin, dia akan berikan petunjuk. Yakin banget sama Allah. Yakin dengan petunjuk Allah. Dan apa yang terjadi? Allah berikan pertolongan. Nah terkadang mohon maaf, ini Usep ya, Bapak Ibu ya Usep ini. Usep terkadang masih tergoda. Ketika ada masalah ingatnya makhluk bukan Allah. Ya, sakit kepala yang diingat siapa? Oskadon. Ya. Sakit perut yang diingat apa? Ini sekarang nih haus nih. Yang diingat apa nih haus nih? Jus jambu. Wah, tahuan nih jus jambu yang ingat. Jadi saat kita hatinya salim, maka tidak ada keraguan dengan ayat-ayat Allah. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan hari ini? Mengklasifikasikan kita di mana nih? Di marid apa di salim? Kalau kita masih ragu dengan ayat Allah, Allah sudah menyampaikan, ya, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apakah sekarang saat kita punya masalah minta pertolongan dengan sabar dan salat? Kalau enggak, berarti kita masih ragu dengan ayat ini. Padahal kuncinya udah ada. Betul? Ya. Bahkan Allah menyampaikan lagi, bersabarlah engkau ketika engkau mendapatkan musibah. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah ketika engkau mendapatkan musibah dari Allah. Dan ternyata kita nggak mau begitu, kita tetap mengeluh. Artinya kalau begitu, jiwa kita masih marid. Masih ada keraguan. Bukan pada ucapan, tapi perilaku kita. Kalau ucapan tadi, yakin. Sholat Jumat itu berpahala, perilakunya meninggalkan. Siapa yang nggak yakin kita meninggal itu nanti masuk kubur? Semuanya yakin akan meninggal. Tapi perilaku kita seakan-akan kita merasa hidup kita selamanya, kan? Betul Bapak Ibu ya? Teman-teman semuanya? Yakin neraka, yakin neraka itu yakin. Takut saya ke neraka, takut. Tapi perilaku kita mendekati neraka. Iya kan? Nah, inilah yang saya coba ingin sampaikan ke panjenengan tentang klasifikasi hati. Di manakah letak kita? Nanti kenapa saya menyampaikan itu agar nanti fokus ya pembahasan kita. Kalau ternyata kita
kelihatannya saya marid nih hatinya. Maka kita akan membahas bagaimana caranya agar qalbun marid ini hijrah menjadi qalbun salim. Agar hati kita yang roib, yang banyak keraguan kepada Allah, banyak keraguan kepada janji-janji Allah itu, kita pindah kepada qalbun salim. Ingat, yang dipindah bukan pikirannya. Yang dipindah bukan hanya keyakinannya. Yang dipindah adalah tindakannya, perilakunya, perilaku untuk menjadi qalbun salim. Nyata. Oke, lanjut. Oke, masih ada waktu ya. Baik. Nah, sekarang sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim Brotherhood yang dirahmati Allah, kita akan masuk. Sekarang baik. Bismillah, kita akan bahas bagaimana caranya kita memperbaiki, mengobati hati yang sedang marid. Yang sedang apa? Sakit, betul. Ya. Gimana cara mengobatinya? Baik. Obatnya, resepnya sudah diberikan oleh tabib kita. Ingat, kita tidak usah khawatir, nggak usah sulit-sulit, nggak usah mikir-mikir cara mengobati hati yang sakit. Nggak usah sulit-sulit, nggak usah dipikirin. Karena kita sudah punya tabib. Siapa tabibnya? Lihat hadis qudsinya. Wa ahlul maksiat, dan kepada ahlul maksiat. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Kita diminta oleh Allah untuk bertobat. Fa'ilam yatubu ilayya, dan kalau kalian tidak mau bertobat kepadaku, masih saja kayak begitu perilakunya. Masih aja berbuat maksiat, masih saja lupa kepadaku, kata Allah. Fa'ana tabibuhum. Sesungguhnya aku akan menjadi tabib. Nah, tabibnya siapa teman-teman? Tabibnya langsung pemilik hati, Allah Subhanahu wa taala. Fa'ana tabibuhum, resepnya apa? Abtalihim bil masaib. Aku obati kalian bil masaib, dengan musibah. Jadi nggak usah nyari-nyari resep ya. Resepnya sudah ada di hadapan kita. Apa? Kahanan keadaan yang hari ini kita hadapi yang tidak sesuai keinginan kita. Yang disebut dengan musibah. Itulah obatnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Abtalihim bil masaib. Allah obati kita dengan masaib, dengan musibah. Apa itu musibah? Sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau musibah adalah dengan kehilangan nikmat, maka sesuatu yang tidak kita inginkan pun itu adalah musibah. Dan itu semuanya sesungguhnya resep untuk membuat hati kita sembuh. Masalahnya karena kita nggak paham resep, itu nggak kita minum. Ya, kalau ini ada obat nih, kita nggak tahu ini obatnya. Obat apa ini? Nggak mau minum. Pahit, kan gitu ya? Pahit nggak mau kita minum. Betul? Nah, tapi ini obat saya sakit tipes, gede-gede segini. Diambil sama kita, diminum walaupun pahit. Nah, saya kasih tahu dalam hadis qudsi tadi, maka ibu, bapak, teman-teman, sahabat-sahabat yang hari ini sedang dikasih musibah sama Allah, minum itu sebagai obat. Maksud saya minum bagaimana? Terkadang kita nggak mau menerima musibah itu. Terkadang kita ngeluh dengan sesuatu yang tidak kita sukai itu. Terkadang kita merasanya sesek napasnya, dadanya, dan kita nggak kuat. Kita ngeluh terus dengan musibah itu. Apa ciri ngeluh itu? Lihat ciri ngeluhnya. Lihat ya ciri ngeluhnya. Sederhana. Ya Allah, tolong ya Allah, hamba sudah nggak kuat dengan musibah ini ya Allah. Nangis. Tapi nangisnya sesungguhnya doanya, ingat, ternyata doa kita keluhan. Ya, kebanyakan doa kita apa? Keluhan. Ya Allah, kenapa anak saya begini ya Allah? Tolong ya Allah, sehat benerin anak saya ya Allah, kasih hidayah ya Allah, hamba udah nggak kuat. Nah, itu tanda kita nggak mau menerima obat tuh. Ya Allah, kapan atuh lunasnya utang saya ya Allah, berat saya berat.
Nah, nggak mau minum obat. Ya. Jadi cara pertama untuk sembuh hati kita apa? Terima resep dari Allah. Terima resep dari sang tabib kita yang sangat manjur itu. Apa? Musibah. Dengan cara apa? Zero keluhan. Tidak mengeluh. Dalam segala hal. Yes. Baik dalam apapun. Doa kita apapun. Jadi doanya dirubah ya. Kalau kita mau menjadi hamba Allah yang sehat hatinya, rubah. Ya Allah, matur sembah nuwun. Engkau telah memberikan pada hamba hidup yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Ya Allah, matur suwun ya Allah. Jodoh belum datang, alhamdulillah ya Allah, matur suwun. Engkau masih diberikan hamba kesempatan untuk berkhidmat kepada banyak orang. Begitu ya. Jadi rubah. Di dalam munajat kita kepada Allah tidak ada keluhan. Karena kalau keluhan, seakan-akan kita nggak mau menerima obat dari Allah. Padahal kita digituin sama Allah karena marid hatinya. Sakit. Gitu ya teman-teman ya. Semoga Allah ridhoi. Dan karena waktu sudah cukup, kelihatannya sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu sudah mau datang. Apa yang ditunggu-tunggu? Bukan Mas Jaki. Dan maghrib. Ya. Sebentar lagi mau datang. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita sambung lagi bagaimana nanti kita bisa merubah dari kolbun marid menjadi kolbun salim. Masya Allah. Demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Masya Allah. Karena teman-teman semua bahwa kita bisa sabar adalah salah satunya adalah mengerti ilmunya gitu. Ketika kita mengerti ilmunya, maka kita tahu dalam bersikap seperti apa. Dengan tadi kita mengerti bahwa ternyata pengertian hati itu yang awalnya saya hanya tahu bahwa itu perasaan saja gitu Ustaz. Namun ternyata artinya lebih luas daripada itu. Kemudian ternyata hati yang kita gambarkan itu mungkin organ atau sesuatu yang bisa diraba atau sesuatu yang memang nggak tampak tapi hanya satu saja gitu hati. Tapi ternyata begitu dibedah ada 5 bagian ya tadi Ustaz ya. Masya Allah. Kemudian kita juga bisa mengecek kondisi hati kita seperti apa. Dan semoga ilmu-ilmu tadi teman-teman semua bisa bermanfaat bagi kita semua untuk lebih mengenali tentang diri kita, mengenali tentang kondisi hati kita ya, sehingga amalan kita nanti bisa lebih baik lagi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang kita dapat bisa kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian mungkin Ustadz jika berkenan mungkin bisa memimpin doa untuk sore hari ini Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultani. Allahumma taqabbal siyamana, taqabbal qiyamana, taqabbal qira'atana, taqabbal du'aana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al khazana idza sita sahlan. Sahlan khazna ya Allah, sahlan khazna ya Allah. Allahumma yassir umurana, yassir umura alina, yassir umura abina ummahatina, yassir umura awladatina, yassir umura jama'atina. Madamatis samawati wal ard. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata. Amin amin ya rabbil alamin. Baik, alhamdulillah dengan demikian maka selesai untuk sesi kita di pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita ambil nilai-nilai manfaatnya. Kemudian untuk rekan-rekan sekalian silahkan untuk bersiap untuk berbuka puasa dan kami ucapkan jazakumullah khair untuk semua rekan-rekan yang telah mendukung terlaksananya acara ini, mulai dari Arsa Coffee, kemudian ada aksi cepat tanggap Solo dan juga rekan-rekan lainnya yang turut bisa membersamai kajian di sore hari ini, dan semoga Allah berikan balasan yang lebih banyak lagi di bulan yang mulia ini. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dengan Ustadz Usep di pertemuan berikutnya. Tentunya akan membahas hati untuk lebih dalam lagi. Semoga teman-teman semua bisa selalu bersama kajian Meh Buko, dan semoga sehat selalu dan selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.